nggak pakai masker? Ya, Pak. Halo, selamat siang teman-teman Tribuners. Jumpa lagi dengan kami yang akan melaporkan perkembangan terbaru informasi dari wilayah Pasuruan. Saat ini saya sedang berada di Satlantas Polres Pasuruan. Kebetulan di samping saya ini ada Pak Kasat Lantas, AKP Andika Lubis. Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang Mas. Ya, jadi hari ini saya akan ngajak teman-teman Tribuners yang mungkin akan menghabiskan malam tahun baru di Pasuruan. Nah, saya akan ngajak teman-teman untuk mengetahui rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan oleh Satlantas Polres Pasuruan selama malam tahun baru. Ini salah satu upaya untuk mengantisipasi kemacetan dan gangguan Kamtib, Mas, ya. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Tribuners ini rekayasa yang dilakukan ketika libur tahun baru besok, ya. Monggo. Oke Mas, jadi kita untuk untuk Polres Pasuruan, Satlantas kita akan melaksanakan rekayasa arus lalu lintas Mas, yang dilaksanakan pada malam pergantian tahun, yang mana nanti puncak tretes, ya, prigen, kendaraan semua yang dari arah Pandaan mengarah ke prigen atau tretes, nanti semuanya kita alihkan Mas, kita alihkan di simpang 3 pelintahan, Jalan Raya Keluncing, kemudian nanti Melaten baru naik ke atas dia Mas, belok kanan, melewati Patung Kuda, Leduk baru simpang 3 Nongko, belok kanan baru itu ke Tretes, ya Mas. Kemudian yang dari arah Prigen atau Tretes yang akan turun ke bawah, nanti kita turun ke bawah atau ke Pandaan, nanti semuanya kita lewatkan Jalan Raya Prigen Mas. Dan memang juga kita lihat situasinya, apabila memang tidak memungkinkan jalurnya padat, macet atau gimana, dan memang sudah mungkin rame, itu nanti akan kita alihkan Mas. Jadi semua akan kita alihkan, kita akan berlakukan prioritas. Kita prioritas untuk masyarakat sekitar yang berdomisili di sekitaran Tretes Prigen Mas. Jadi nanti akan kita alihkan untuk mereka untuk mencari jalur lain Mas, ke atas yang agar tidak menumpuk atau terjadi kerumunan, karena kita ketahui sekarang Omikron juga lebih cepat dan banyak Mas. Oke. Ya teman-teman, jadi sudah ada upaya rekayasa lalu lintas ketika kendaraan yang arah ke Prigen, ya. Tadi juga sempat ada sebaran dan ya flyer itu yang sudah disebarkan itu menjadi salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pasuruan. Ya, jadi kendaraan yang mau mengarah ke Prigen di puncak tahun baru atau besok sore itu dilewatkan melalui bukan jalan utama ya Dan ya. Bukan jalan utama difokuskan untuk orang kendaraan yang turun ya. Turun ke Pandaan. Nah, itu diimbau juga kepada teman-teman yang akan menghabiskan malam tahun baru di wilayah Prigen dan sekitarnya untuk mencari jalan alternatif. Ini salah satu upaya atau himbauan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Selain itu juga menjaga protokol kesehatan agar kasus COVID ini juga bisa ditekan, kira-kira seperti itu. Dan ada beberapa pos PAM atau pos YAN yang ada yang sudah disiapkan itu untuk menjaga situasi arus lalu lintas. Kamtibmas juga tetap terjaga di Pasuruan ini. Oke Mas, jadi kita Polres Pasuruan ini memiliki 4 pos PAM, 1 pos YAN, dan juga 7 pos pantau. Yang mana pos YAN itu terdapat di Taman Dayu Pandaan atau di exit tol Pandaan. Kemudian juga pos PAM di alun-alun Bangil, pos PAM arteri di Gempol, pos PAM Cimory Prigen di depannya Cimory, kemudian juga pos PAM di Purwodadi, itu letaknya di exit tol Purwodadi. Kemudian untuk pos pantaunya kita memiliki 7. Yang pertama di pos pantau Circle Gempol, pos pantau Sidowayah Beji, exit tol Sidowayah, kemudian juga pos pantau Hotel Surya di Prigen, kemudian juga ada pos pantau Purwosari, pos pantau Kejayan, pos pantau Pandaan, dan pos pantau di Taman Safari atau Gading 1, tempat pintu masuknya paling bawah Taman Safari Mas.
Ya, jadi posyan ini ya untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal ya kira-kira terhadap masyarakat. Dan sejauh mana perkembangan hari ini? Kemarin kan Natal sudah terlewati ya. Nah, dari Natal kemarin apa yang menjadi evaluasi pemecahan arus atau seperti apa itu? Dari Natal kemarin kan libur sudah Natal dan Natal sudah dilalui. Nah, ini tahun baru. Otomatis Pasuruan ini kan menjadi salah satu magnet bagi masyarakat yang ada di sekitar Pasuruan untuk menghabiskan waktu liburan karena memang potensi wisatanya juga banyak. Nah, biasanya memang terjadi penumpukan di itu. Nah, dari monitoring evaluasi yang sudah dilakukan ada kenaikan. Kalau tahun kemarin memang belum dibatasi ya karena pandemi. Nah, sekarang kan ibaratnya antisipasi membludak ya karena masyarakat ini kan kemarin tidak bisa merayakan tahun baru secara maksimal ya. Ini kan sudah diperbolehkan, ada pembatasan. Nah, apa antisipasi yang sudah dilakukan? Atau mungkin skema-skema ketika terjadi kemacetan, apa ada tim khusus yang diturunkan untuk mecah arus atau seperti apa? Jadi penanganan pertamanya. Jadi untuk kita evaluasi perayaan Natal kemarin ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan juga tidak terdapat kemacetan ataupun penumpukan di seputaran Pasuruan. Memang terjadi sedikit peningkatan tapi semuanya masih lancar ya, landai lancar. Dan juga bila mana terjadi kepadatan kita mempunyai tim pemecahnya. Dari Satlantas dan juga dari Sat Samapta yang menggunakan R2 yang nantinya personil tersebut dengan timnya akan turun ke titik-titik yang menjadi simpul untuk mengurainya, Mas. Jadi nanti saling berkoordinasi, kemudian juga antar pos juga saling memberikan informasi jalur-jalur mana yang kira-kira bisa kita alihkan yang sepi bila mana memang nanti terjadi kepadatan atau kemacetan di titik tertentu, begitu Mas. Oke, jadi Polres Pasuruan sudah berusaha maksimal ya untuk menjaga arus lalu lintas. Dan kalau di sekitaran Bangil kan, ini kan juga ada kepadatan. Kalau alun-alun Bangil masih dibuka ya? Jadi untuk alun-alun Bangil terhitung tanggal 31 sampai dengan tanggal 1 nantinya akan ditutup sementara, Mas. Karena memang setiap kota bisa dipastikan alun-alun itu menjadi titik kumpul dan memang sangat rawan akan berkerumun sehingga akan sementara ini ditiadakan dulu, Mas, alun-alun demikian. Oke. Jadi itu teman-teman itu sedikit informasi dari Pak Kasat ketika teman-teman akan menghabiskan waktu tahun baru di wilayah Prigen. Dan yang tadi di selebaran itu kan ada semacam himbauan bagi yang sudah memesan hotel itu diharapkan untuk jam 5 itu salah satu upaya untuk memecah juga ya biar tidak terjadi penumpukan kendaraan atau seperti apa? Oke, betul Mas. Jadi untuk dihimbau untuk pada pengunjung hotel, villa atau penginapan yang sudah memesan di wilayah Prigen karena memang juga tempat-tempat tersebut dibatasi 75% Mas. Ya sebelum 17.00 diharapkan sudah berada di tempatnya masing-masing agar tidak nantinya kesulitan karena kami akan melakukan pola-pola, Mas. Jadi diharapkan sudah di atas dan kegiatan di tempat masing-masing tidak kemana-mana. Dan untuk kawan-kawan yang lain ya kami himbau apabila memang tidak sangat urgensi sekali ya lebih baik untuk tahun ini masih kita rayakan pergantian tahun ini ya di tempat tinggal atau di rumah bersama keluarga. Demikian, Mas. Oke. Ya, itu tadi obrolan singkat saya dengan Pak Kasat terkait dengan pola-pola atau rekayasa lalu lintas ketika pergantian malam tahun baru di wilayah Prigen. Itu mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang akan menghabiskan masa liburan di wilayah Prigen atau sekitarnya ya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondusivitas ya lingkungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap hati-hati di jalan, jangan sampai niatnya liburan tapi justru mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan. Patuhi protokol kesehatan, patuhi tata tertib dalam berlalu lintas. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dalam laporan berikutnya. Selamat siang Pak Kasat, terima kasih atas waktunya. Matur nuwun.